Halo anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya. Hari ini Pak akan menjelaskan untuk materi kita, khususnya di kelas 5 pelajaran IPA semester ganjil ini. Saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang kalian pelajari pada semester ini. Mari kita saksikan bersama. Oke? Baik, anak-anak, kita akan simak materi belajar kita, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 semester ganjil. Nah, pada materi kelas 5 ini kalian akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kalian akan belajar tentang alat gerak. Apa itu alat gerak? Nah, di materi ini kalian akan belajar bagaimana manusia dan hewan dapat bergerak dengan yang pasti ada alatnya. Alatnya apa saja? Maka kita akan belajar satu persatu. Di materi ini kalian akan mempelajari gerak pada manusia dan hewan beserta dengan fungsinya. Nah, pada bab ini kalian akan belajar untuk menyebutkan alat gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Yang kedua, kalian akan belajar untuk mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Dan yang ketiga, di akhir pembelajaran kalian akan diminta untuk membuat model sederhana alat gerak pada manusia ataupun hewan. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang organ pernafasan. Kalian yang pertama akan belajar bagaimana organ pernafasan manusia dan hewan beserta dengan fungsinya. Yang kedua, kalian akan belajar cara memelihara kesehatan alat pernafasan manusia. Yang ketiga, kalian juga akan diminta untuk membuat model sederhana alat pernafasan manusia. Berikutnya, kalian juga akan belajar tentang organ pencernaan. Nah, tampak pada gambar ada seorang anak putri sedang melakukan aktivitas makan. Di situ ada lauk, ada sayur, ada nasi, ada buah, ada susu atau air minum yang dikonsumsi. Nah, organ-organ apa saja yang merupakan organ pencernaan? Kita akan belajar tentang itu. Kalian akan mempelajari organ pencernaan pada manusia dan hewan beserta dengan fungsinya. Yang kedua, kalian akan belajar tentang macam-macam penyakit pada organ pencernaan manusia. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Kemudian menjelaskan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu apa saja. Dan terakhir kalian juga belajar tentang cara membuat model sederhana organ pencernaan manusia ataupun hewan. Next, anak-anak akan belajar tentang organ peredaran darah. Ada organ peredaran darah. Gambar pada layar tampak ada gambar apa? Mungkin kalian sudah tahu apa itu gambar yang tampak pada layar. Di bagian ini kalian akan belajar menjelaskan pengertian fungsi dan cara memelihara organ peredaran darah, baik itu manusia ataupun hewan. Kalian juga akan mempelajari tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah manusia. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Serta nanti di akhir pelajaran pada bab ini kalian akan belajar bagaimana membuat karya tentang organ peredaran darah manusia. Baik, berikutnya pada akhir semester ini kalian akan mempelajari bab yang kelima, yaitu tentang ekosistem. Pada layar tampak seekor ikan Nemo yang berada di lingkungan laut. Nah, pada bab ini kalian akan belajar pengertian tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Kalian belajar tentang istilah ini. Yang kedua, kalian akan belajar
beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup atau yang dikenal dengan istilah simbiosis. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dalam suatu lingkungan. Kita nanti juga sama seperti bab sebelum-sebelumnya, di akhir materi kalian akan belajar untuk membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, sudah kurang lebih ada 5 bab yang akan kita pelajari pada semester ini. Tadi ada alat gerak, kemudian organ pernafasan, organ pencernaan, organ peredaran darah, dan yang kelima adalah tentang ekosistem. Maka 5 bab ini akan kita fokuskan khususnya di semester ganjil ini. Maka Pak Tony pesan agar anak-anak rajin-rajinlah untuk membaca. Nah, Pak Tony juga membaca buku karena Pak Tony juga harus mempunyai referensi untuk modal Pak Tony belajar. Maka Pak Tony menggunakan beberapa buku yang Pak Tony siapkan, antara lain ada buku dari beberapa penerbit. Nah, bukunya Pak Tony kurang lebih seperti ini. Tidak wajib untuk kalian miliki, tapi Pak Tony sarankan bahwa buku referensi atau buku pendamping yang bisa membantu kalian banyak, entah itu dari berbagai macam penerbit. Salah satunya ya seperti yang ada di layar ini. Mungkin kalian nanti bisa mencarinya, tapi ini karena cetakannya lama, tapi Pak Tony yakin di toko buku banyak beredar. Tidak harus seperti ini, banyak buku referensi yang bisa kalian gunakan. Pak Tony hanya menggunakan kurang lebih ada 4 ini, tapi sebenarnya masih ada lagi, tapi Pak Tony yakin kalian bisa lebih banyak lagi untuk pengetahuan. Tidak harus buku, juga kalian bisa menggunakan pengetahuan lain atau sumber lain belajarnya. Itu bisa dari internet atau majalah atau dari media yang lain yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Terakhir, sekali lagi Pak Tony ingatkan untuk jaga kesehatan, kurang bermain, dan fokuslah dalam belajar sesuai agenda yang sudah Pak Tony berikan kepada kalian. Dan tidak lupa berdoa, Tuhan memberkati. Dadah anak-anak.